Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila rahil a'immatil mujtahidin wa ulama'il amilin wa syuhada wa salihin ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatin an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa aifihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih tentang kalimat tolak atau lafaz tolak, terbagi menjadi dua, sharih dan kinayah. Kinayah kalimat talak tapi diperlukan niat. Kalau tidak niatkan tolak ya nggak jadi. Seperti dia mengatakan kepada istrinya, ukhruji, keluar kamu, pergi kamu. Nah, itu belum tentu jatuh tolak. Tapi kalau dia mengucapkan itu dengan niat tolak, maka jatuh talaknya. Itu namanya kinayah. Tapi kalau yang sharih tanpa niat, jatuh talaknya. Contoh kata talak dan cerai. Ini sharih. Kamu saya cerai, jadi udah. Walaupun nggak niat. Kamu saya talak, jadi. Ya, itu perbedaan antara sharih dan kinayah. Sampai mana itu? 86. Baris ke? Ya. Halaman 86. Tuh. 11 berarti waya juzu ya. Jadi saya dari sini dulu ya biar pas. Ini contoh-contoh kalimat ya kinayah dalam tolak ya, itu di antaranya adalah anti khaliyatun atau khaliyatun wa bariyatun ya, bari'ti minaz zauj, engkau bebas dari suami, wa battatun qutiatil waslatu bainana, telah terputus hubungan di antara kita, wa batlatun minta batul rajul idza taraka nikah wan farada. Itu ya. Jadi paminha qauluhu anta khaliyatun, di antara kalimat talak yang berbentuk kinayah harus ada niat. Dia mengatakan kepada istrinya anti khaliyatun, ay khaliyatun minal azwaji, itu lepas dari suami. Itu bukan kalimat tolak yang sharih, maka dibutuhkan niat. Ya sama di atas tadi ilhaqi, seperti Rasulullah SAW menyuruh Ka'ab bin Malik karena dia nggak ikut perang Tabuk untuk menceraikan istrinya. Tapi Ka'ab bin Malik mengucapkannya kepada istrinya
ilhaqi bi ahliki. Ya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Itu belum tentu jatuh talak, tergantung. Kalau diniatkan talak, jatuh talaknya. Maka di sini ketika sanksi sosial kepada Ka'ab bin Malik kadang ikut perang Tabuk, ya Allah terima pengampunannya, Allah terima mohon maafnya kepada Allah, ya itu tidak terjadi pernikahan baru. Ya, jadi kan Rasulullah SAW begitu Ka'ab bin Malik diterima taubatnya, ya disuruh kembali lagi kepada istrinya tanpa pernikahan. Nah, berarti di situ ya kalimat tolaknya apa? Kinayah. Rupanya Ka'ab bin Malik tidak niat untuk menceraikan. Gitu. Nah, ini bedanya kinayah dengan soreh. Ya itu. Lalu apalagi? Wa bariyatun. Ya bari'ti binazauji. Kau bebas dari suami. Wa battatun. Quti'atil wassalatu bainana. Telah diputus atau terputus hubungan di antara kita. Ya, gitu. Ya, udah hubungan kita sampai di sini aja umpamanya. Itu belum tentu jatuh talak. Tergantung kalau diniatkan talak ya jatuh talak. Karena itu kalimat kinayah. Ya, ini banyak sekali kalimat kinayah dengan bahasa Arab. Ya, kemudian wabatlatun mitabatul rajul, itu idza taraka an-nikah wan faradah. Apabila seseorang tidak nikah dan hidup sendiri, itu namanya tabatul, ya itu. Wa bainun minal baini, putus. Bainun wa huwal firaqu, pisah. Wa yajuzu bainatun, boleh bainatun, boleh apa bainun, ya. Nah, itu secara apa nahunya, karena bainatun karena ini kalimat-kalimat kinayah, ya tidak jatuh tolak kecuali dengan niat, maka ungkapannya boleh pakai tak marbutoh, boleh tidak. Tapi kalau tolikun nggak boleh pakai tak, anti tolikun cukup, karena kata tolak itu udah pasti cerai untuk istri. Tapi kalau bainatun boleh bainun, boleh bainatun. Wal afsahu, akan tetapi yang lebih fasih bainun, jangan bainatun. Sama dengan kahaidin wa talikin. Karena yang haid itu hanya perempuan, maka kita ketika menyebutkan perempuan itu haid, nggak perlu pakai tak marbutoh, nggak perlu ya haidatun atau anti haidatun, cukup haidun. Kenapa? Karena yang haid itu hanya perempuan, jadi nggak perlu dibedakan antara laki dan perempuan. Ya itu sama dengan tolikun, karena yang ditalak itu pasti perempuan, karena perempuan tidak punya hak untuk mentalak suami, ya kan? Jadi kalau kata ditalak ya pasti perempuan, makanya tolikun nggak perlu pakai tak marbutoh, cukup tolikun. Itu keunikan ya bahasa Arab. Wa anti hurratun, udah ente bebas, itu belum tentu jatuh talak. Ini kalimat-kalimat kinayah. Wa anti wahidatun, udah engkau hidup sendiri aja, itu pun tidak serta-merta jatuh talak. Jadi tetap tergantung niat. Wa atadi pastabru'i rahimaka, silakan kau bersihkan rahimmu. Wal haqqi bi ahlik, silakan pulang ke rumah keluargamu. Ya. Wa habluka aliyya gharibuka, hubungan kita putus, itu doang. Wa ma asbahadzalika, dan lain sebagainya. Ini ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat ya kinayah dalam talak. Itu enggak jatuh talak kecuali diniatkan talak. Kecuali diniatkan talak. Tapi kalau yang sore walaupun enggak niat itu jatuh. Dengan mengatakan kepada istrinya, kalau di Indonesia cuma dua lah, yang sore itu cerai sama talak, ya kan? Ya, disuruh pulang ke rumah orang tuanya itu kinayah, bukan sore. Yang sore menurut saya cuma dua, talak dan cerai. Kamu saya cerai, jatuh itu, walaupun tidak diniatkan. Ya, dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, jatuh. Tapi kalau ngusir istri itu belum tentu jatuh talak.
tergantung niat. Kalau diniatkan dengan ucapan mengusir ya istrinya, diniatkan talak ya jatuh talaknya. Itu bedanya antara kinayah dan soreh. Kemudian kakolihi, seperti ucapan suami kepada istri, ukhruji, keluar kamu, ya keluar dari rumah. Nah, itu belum tentu jatuh talak. Wadhabi, dan pergilah kamu. Wasafiri, sama. Idhabi, kalau idhabi itu perginya nggak jauh, kalau safiri jauh, namanya musafir. Ya, itu bedanya. Wataqadna'i watasatturi wabaini wab'adi watajuri, ini bersama semua artinya. Artinya menjauh. Ya, itu belum tentu jatuh talak. Itu. Wa ma asbah zalika, dan lain sebagainya, kauli seperti ucapan suami, anti haramun, engkau menjadi haram. Ya, itu juga belum tentu jatuh talak. Wa anti alayya ya muharramatun, engkau bagiku haram, diharamkan. Au haram tuki, atau aku haramkan kamu, aku haramkan kamu. Ya. Tsumma inna wa talaqa, ucapan seperti itu kalau dia niat talak biqaulihi anti alayya haramun, dengan ucapan engkau bagiku adalah haram, wa nahwiya, dan lain sebagainya, yaqa'u raj'iyan, jatuhnya talak raj'i. Talak raj'i itu apa? Talak 1 atau talak 2. Kalau talak 3 namanya bain. Ya, kenapa disebut raj'i? Karena boleh rujuk. Ya, boleh rujuk selama iddahnya belum habis. Tapi kalau iddahnya udah habis, maka kalau mau rujuk harus pakai akad baru, mas kawin baru. Ya, adapun walimahnya terserah. Ya, itu yang rukunnya itu. Ya, nah untuk iddahnya tergantung suami ketika dijatuhkan talak. Ya, kalau masih dalam keadaan haid, maka iddahnya 3 kali sucian. Ya, suci, dijatuhkan talak, lalu haid. Ini sucinya dihitung walaupun baru sehari. Kemudian suci lagi, baru 2 kali. Haid lagi, kemudian suci lagi, baru disebut 3 kali sucian. Makanya nanti talak itu dibagi 2. Talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni itu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci, karena itu akan mempercepat masa iddah. Kalau dia suci meskipun sehari, kan wanita sucinya itu paling banyak 15 hari. Karena haid itu paling banyak 15 hari. Maka sucinya pun 15 hari. Ya, paling sedikit adalah sehari semalam. Paling sedikit. Ya, jadi kalau dijatuhkan talak dalam keadaan haid, ini memperlambat masa iddah. Begitu hebatnya perhatian Islam terhadap perempuan. Ya, kalau iddahnya lebih lambat kan kesian dia. Ya, makanya disebut talak sunni, itu menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci. Ya, yang kedua, dalam keadaan suci dan tidak terjadi hubungan intim. Nah, itu 2 disebut talak sunni. Nah, talak bid'i, istri dalam keadaan haid, maka disebut bid'i, bid'ah sebenarnya. Ya, bid'ah, ya, tapi itu tetap sah. Cuma memperlambat masa iddah. Katakanlah dia haid, baru haid nih, suaminya menjatuhkan talak, itu belum dihitung haidnya. Habis haid suci baru dihitung sekali. Haid lagi, ya, lalu suci baru 2 kali. Haid lagi baru suci 3 kali. Tapi kalau dalam keadaan suci itu dihitung sucinya, meskipun umpamanya setengah hari, ya, atau sehari lah paling enggak. Sucinya sehari nih, ya, sehari sebelum dia haid dijatuhkan talak oleh suaminya, besok haid, ini dihitung nih, ya, meskipun sehari sucinya. Ya, gitu. Berarti kan mempercepat masa iddah. Kalau istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Kalau sudah tidak haid, maka 3 bulan. Disebut salah satu quru. Ya, itu. Nah, selama masih dalam keadaan iddah, maka suami boleh rujuk. Ya, tidak perlu mas kawin baru, nggak perlu ada saksi. Tapi kalau iddahnya sudah habis, istri boleh mengatakan nggak mau. Ya, karena sudah hak dia itu, hak mutlak istri.
dia boleh nikah lagi dengan orang lain kalau iddahnya sudah habis. Ya, iddahnya sudah habis. Makanya KUA kalau mau mengesahkan pernikahan ya seorang janda itu ditanya, ya iddahnya udah habis dan belum? Itu tanggung jawab KUA. Ya kalau belum habis dinikahin, gak sah pernikahannya. Ya tidak sah. Maka KUA yang bertanggung jawab. Gitu. Ya, makanya disitulah pentingnya ya. Nah cuma kan begini. Ya, apakah hitungan masa iddah itu habis? Ya, maunya dengan waktu lah katakan. Ya, kalau dengan 3 kali suci ya itu tergantung ya. Kalau dengan waktu umpamanya 3 bulan, kalau sudah tidak haid kan 3 bulan. Nah 3 bulan itu dihitungnya kapan? Apakah ketika suami menjatuhkan talak atau ketika pengadilan memutuskan talak? Ini jadi rancu di sini. Ya, kalau secara hukum itu justru ya pas suami menjatuhkan talak itu dihitung, bukan ketika diresmikan disahkan oleh pengadilan. Kan bisa aja diproses. Ya persidangan itu bisa 2 bulan 3 bulan, ya kan? Ya 3 bulan 2 bulan, katakanlah sebulan, berarti kan ini memperlambat masa iddah. Padahal udah dicari dari dulu, gitu. Ya itu yang harus dijelaskan sebenarnya. Ya karena itu tergantung, ya talak itu tergantung apa ucapan suami, tidak tergantung kepada pengadilan. Gak pakai lapor juga jadi talaknya, cuma nggak resmi, gitu. Kalau mau kawin lagi susah. Si perempuan yang susah, ya kalau laki kan nggak perlu pakai gitu kan. Kesianan perempuannya sebenarnya, ya gitu. Ya, jadi yang sah itu adalah talaknya suami, bukan ya diresmikan oleh pengadilan, bukan. Bisa jadi pengadilan itu meresmikannya setelah sebulan, ya suami menjatuhkan talak. Ya itu secara hukum, ya yang sah adalah itu ketika suami menjatuhkan talak itu yang itu, ya bulannya. Kemudian ya sama dengan kematian, suami meninggal itu kan 4 bulan 10 hari. Dihitung mulai kapan? Pas suaminya meninggal. Mau malam mau siang itu. Ya, 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya. Kemudian yaqwa'u raj'iyan, menjadi talak raj'i. Wa inna wa adadan, jika dia niat ya berbilang ya lebih dari 1 kali 2 kali ya adadan, waqa'a manawa, maka terjadilah jatuhlah apa yang diniatkan. Ya dia ketika itu mengatakan anti alayya haramun ya 3 kali dan diniat talak itu jatuhnya 3 kali bain. Jadi tergantung apa adadan, jumlah dia mentalak istrinya. Kan kita tahu talak itu kan ada rojnya, ada bain. Roj itu talak 1, talak 2. Bain itu talak 3. Gitu. Ya, talak 3. Nah, penyebutannya talak 3 itu dengan ucapan. Dengan angka ini ikhtilaf ulama. Kamu talak 3. Itu ikhtilaf ulama. Ada mengatakan jatuhnya sekali, ada mengatakan 3 kali. Saya lebih cenderung jatuh sekali lah. Ya biar mikir suaminya kalau memang kembali kan masih bisa. Kalau 3 kali kan susah udah. Ya itu. Tapi kalau dengan ucapan kamu satalak, udah sepakat ulama itu 3 kali. Ya kayak gitu. Kemudian wa inna wa azhara bahwa ziharun. Maka jika dia niat zihar, apa zihar? Ya, zihar itu mengumpamakan bagian tertentu yang sensitif istri dengan ibu. Nggak boleh itu. Ya, namanya zihar. Anti ka zahri ummi, itu nggak boleh. Dia mengatakan kepada istrinya, maaf ya bagian sensitif, bagian tertentu, katakanlah maaf ya pantat umpamanya, pantatmu seperti pantat ibuku, itu nggak boleh. Itu zihar itu. Nggak boleh. Ini begitu mulianya ibu, jangan samain sama istri. Nggak boleh. Jadi kalau rambut, nggak apa-apa. Rambut istrinya dibilang kayak ibunya, nggak apa-apa itu. Ya, tapi bagian yang sensitif itu nggak boleh, namanya zihar. Nanti ada bab khusus. Ya, bab zihar. Ya, itu.
Nah, kalau dia niat zihar, ya itu jatuh ziharnya, bahwa ziharun. Gimana kalau niat dua-duanya? Ya kagak bisa dong, tolak juga, zihar juga. Ya, wa innawa at-talaq wa zihara, dan jika dia niat talak juga zihar, ma'an, ya berbarengan, ya faujuhun, maka ada beberapa pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, bacanya aujuhun. Ya, aujuhun itu beberapa pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebab ada orang baca aujahun, ini nggak tepat. Kita lihat di sini bukti bahwa yang benar adalah aujuhun, as-sahhuha, Tuhan yang membenarkan bacaan aujuhun. Pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat berarti aujuh, karena hak. Ya, kullu jam'in muannasun. Dalam bahasa Arab, jamak itu dihukumkan muannas, maka kembalinya pakai hak. Pakai hak. Ini menunjukkan bahwa bacaannya adalah aujuhun. Gitu. Ya, bukan aujah. Kalau aujah itu lebih tepat. Lebih tepat, mendapat yang lebih tepat. Itu. Berarti satu, tapi di sini kan yang benar adalah aujuhun. Beberapa pendapat, buktinya as-sahhuhuma, as-sahhuha. Pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat itu yang benar. Ya, benar. Ya, bangsa pernah jadi masalah dulu ketika muzakarah para asatidz. Ya, saya bilang aujuh, bacanya jangan aujah. Mereka ngotot aujah. Pendapat yang lebih tepat. Tidak. Lihat domirnya. Itu pakai ha. Menunjukkan jamak, berarti aujuh. Kalau aujah itu satu, harus hu domirnya. Ya, di situ. Di sini jelas sekali as-sahhuha, pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat itu yatakhayyaru, si suami boleh milih, nggak boleh dua-duanya, tolak juga, zihar juga, memilih baina ja'lihi talaqan wa au ziharan, antara dia menjadikan ucapannya yaitu anti alayya haramun, boleh diniatkan talak atau zihar, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh dua-duanya. Ya, itu. Wa inna wa talaq wa zihara ma'an, dan jika dia niat tolak dan zihar ma'an dalam waktu yang bersamaan, dua-duanya dia niat, faujuhun, maka ada beberapa pendapat asauha. Tadi udah ya, udah ya, kelewat ya. Tadi kelewat ya. Iya, jadi wa bihadza qala Ibnu al-Haddad, dengan pendapat ini berkata Ibnu al-Haddad, wa aktsarul ashabi, dan kebanyakan ulama-ulama Syafi'i, wala yanfudhul isnani ma'an bila khilafin, maka tidak berlaku al-isnani, dua, maksudnya apa? Talak juga, zihar juga, nggak berlaku. Ya, itu ma'an, secara bersamaan, bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi harus milih, nggak boleh talak juga, zihar juga, gitu. Ya, jadi harus milih dengan ucapan anti alayya haramun, harus milih antara talak dan zihar, gitu. Nggak boleh dua-duanya. Wakila, dan dikatakan pendapat berikutnya yakunu tolakon, ucapan anti alayya haramun itu bukan zihar tapi talak. Wakila, dan dikatakan yakunu ziharan, jatuhnya zihar. Jadi yang pasti nggak boleh dua-duanya gitu. Ya, itu satu ya di antara talak dan zihar. Itu ada mengatakan jatuhnya talak dan jatuhnya zihar. Coba gini, anti alayya haramun, ya itu menjadi haram kalau diniatkan zihar, jadi haram istrinya itu. Ya, itu. Kecuali nanti dia melanggar sumpahnya itu. Itu namanya sumpah zihar. Zihar itu sumpah sebenarnya jatuhnya. Cuma anti alayya haramun. Ya, kalau dia melanggar, ya itu baru. Itu bedanya. Fainau yajuzu, maka sesungguhnya qala Isnawiyu atau Asnawiyu, Imam Asnawi berkata,
Wa taqriru man il jam'i mamnu'un, dan ditetapkannya dilarang, tidak boleh menggabungkan itu antara tolak dan zihar. Mamnu'un itu tercegah. Ini kata Imam Asnawi, boleh kata dua-duanya. Kalau tadi kan di atas pilih salah satu, zihar atau talak. Tapi justru Imam Asnawi mengatakan apa? Dikatakan tidak boleh menggabungkan antara tolak dan zihar, mamnu'un itu tercegah, yakni kaunuhu talaqan wa ziharan. Itu udah ucapan anti alayya haramun, ya, itu jadi tolak dan juga jadi zihar. Itu nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Ini masalah arti bahasa ini. Ya, alasannya apa? Alasannya fa innahu yajuzu, maka sesungguhnya boleh istimalul lafzi, menggunakan kalimat lafaz fil maknayaini, dalam dua arti. Ini namanya mustarak. Memang kadang kalimat itu punya dua arti. Ya, awalnya kalimat itu pertama adalah arti hakiki, arti sebenarnya hakiki. Lalu dengan perkembangan zaman ini kalimat di samping arti hakiki punya arti majazi, ya, arti lain. Kemudian arti itu menjadi terkenal sehingga menyamakan dengan arti hakiki. Kita lihat kalimat sholat yusolli, itu awalnya cuma satu, hakikinya adalah doa. Artinya cuma doa, itu sholat. Ya, makanya kalau kita membaca bab sholat dalam fikih, ya, itu ketika mendefinisikan sholat secara bahasa pasti artinya doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat dalam arti bahasa adalah doa. Itu arti pertama. Terus berkembang menjadi apa? Sholat 5 waktu. Begitu Allah wajibkan pada umat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa agung Isra wal Mi'raj, maka arti sholat berubah menjadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Menjadi apa? Ucapan dan perbuatan yang dimulai, dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, sholat ini begitu terkenal artinya, maka menjadi hakiki juga, sama pendudukannya. Antara sholat di mana dua, justru yang dimakna aslinya hakikinya semakin tenggelam. Orang nyebut sholat jarang artinya doa. Pasti apa? Salat 5 waktu. Lalu turun firman Allah, di mana Allah perintahkan baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berubah, nambah lagi menjadi baca salawat kepada Nabi. Ini perkembangan. Ya, makanya ya satu kalimat punya dua arti itu wajar. Gitu. Ya, ini kata Imam Asnawi. Jadi orang mengucapkan anti alayya haramun, ya boleh dua, ya boleh tolak, boleh zihar. Ya, itu sama dengan arti Yahya. Yahya bisa nama, bisa apa? Bisa hidup. Ya, Yahya bisa nama orang, bisa juga apa? Hidup. Ya, makanya Nabi Ibrahim, ya beliau itu nggak bohong ketika ditanya oleh Raja Mesir, siapa wanita itu? Itu saudara saya. Ya, kenapa Nabi Ibrahim menyebut saudara saya? Karena ya Siti Sarah atau Ibu Sarah itu wanita tercantik ya sedunia di zamannya. Raja Mesir demen. Ya, kalau dibilang istrinya itu pasti diambil, direbut. Ya, tapi kalau dibilang saudaranya enggak. Nah, Nabi Ibrahim bilang saudara saya. Maksud Nabi Ibrahim saudara satu keturunan Nabi Adam. Itu yang dimaksud. Sementara si Raja Mesir ya memberikan pengertian atau mengertinya bahwa itu saudara apa? Nasab. Ya, saudara nasab, bukan saudara satu Nabi Adam. Jadi berbeda itu. Ya, tapi Nabi Ibrahim karena beliau seorang nabi itu merasa salah.
Itu sebabnya Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat nanti di padang mahsyar. Itu syafaat uzma, hanya baginda Rasulullah SAW. Kan semua Nabi menyebutkan kesalahannya. Nabi Adam pernah melanggar larangan Allah, ya itu, ya banyak kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, itu nggak bohong Nabi Ibrahim, nggak bohong. Ya cuma kan beliau seorang Nabi, ya kan, ya merasa salah. Gitu. Makanya Nabi Adam meskipun sudah diterima, diampuni oleh Allah, taubatnya diterima, beliau tetap merasa salah. Maka nangisnya seumur hidup, beliau nangis terus. Begitu ingat dosanya nangis terus. Ya itu, ya jadi ya kalimat itu punya dua arti. Ala mazhab Syafi'i, berdasarkan mazhab Syafi'i. Saun kana lafzu haqiqatan, baik kalimat itu adalah hakikah, ya hakikatan fima, dalam dua arti itu kan bisa jadi. Ya awalnya satu pasti, kalimat itu punya arti satu, lalu dipakai untuk kalimat lain namanya majas. Tapi ya pemakaian yang kedua ini justru perkembangan zaman terkenal, maka sama dengan arti aslinya, terkenalnya. Orang kan bingung jadinya, ini yang mana yang hakiki, mana yang majazi. Dua-duanya terkenal, maka dikatakan di sini apa? Bisa jadi hakikatan fihima, menjadi arti hakikah, ya menjadi hakikah dalam dua arti itu. Ya dalam dua arti tadi seperti apa? Baca salawat dengan salat 5 waktu itu kan sama-sama terkenal. Ya maka menjadi hakikah dua-duanya. Kal mustaraki, seperti kalimat yang punya arti, ya dua arti yang sama. Al hakikatan fi hadihima, atau yang satu punya arti hakiki, majazan fil akhari, dan arti majas di dalam yang lain. Jadi kalau yang asli namanya majas, ya majas gitu ya. Waqad saraha ar-Rafi'i, dan sungguh telah menjelaskan ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, bi annal jam'a bainal haqiqati, bahwasanya menggabung antara dua arti, yaitu arti hakiki wal majazi dan arti majazi, ghairu mumtani'in, tidak tercegah. Artinya apa? Nggak apa-apa, boleh. Ya, imtahan itu dari mana? Tidak tercegah, berarti boleh. Ya, nah berarti ya pendapat Imam Asnawi ini banyak mendukung. Ya, jadi orang mengatakan anti alaihi haramun, boleh dua-duanya. Cuma kalau boleh dua-duanya ini gimana? Antara tolak dengan zihar. Ya, ini kan jadi ribet juga jadi masalahnya. Kalau tadi kan enak ya, tergantung niat. Kalau diniat zihar ya jadi zihar, kalau diniat talak itu talak. Gimana kalau diniat dua-duanya? Nah, kalau dua-duanya gimana? Kan beda ininya hukumnya. Ya, itu. Tapi ulama tidak melihat pengertian seperti itu, tapi mereka melihatnya apa? Yaitu arti majazi dan hakiki boleh digabung, gitu doang sebenarnya. Ya. Makanya dibilang di sini ya, yaitu menggabungkan antara arti hakiki dan majazi. Ya, begini. Ya, kita membaca apa? Umpamanya, sallu ya akhi. Sallu. Tadi salat berapa arti tadi? 3 bahkan. Doa. Ya. Kemudian salat 5 waktu, kemudian baca salawat. Boleh tiga-tiganya. Ya, boleh. Boleh nggak? Kita mengatakan kepada teman kita, ya, solo ya ikhwani. Ya. Boleh tiga-tiganya, boleh baca salawat, boleh sholat, ya kan? Boleh juga apa? Doa. Boleh juga doa. Ya, itu. Ya kalau itu sih gampang ya. Nah, makanya Imam Rafi'i mengatakan seperti itu. Zakarahu, pendapat itu beliau sebutkan fi kitabil aimani, dalam kitab sumpah. Wa in atlaqa qallahu, dan seandainya seseorang atau suami mengatakan secara mutlak, tidak dibatasi dengan kalimat lain, qallahu ucapannya apa? Anti alayya haramun, engkau bagiku haram. Mengatakan kepada seperti itu. Ini kinayah. Ya, kinayah. Anti alayya haramun.
Walam yanwi at-talaqa wala zihara. Sementara dia nggak niat tolak, nggak niat zihar. Padahal ungkapan anti alayya haramun bisa zihar, bisa tolak. Bisa zihar, bisa tolak. Ya. Bisa zihar, bisa tolak. Gitu ya. Faqaulani, maka ada dua pendapat. Ya, yang mana yang jatuh talaknya apa ziharnya? Sementara dia mengucapkan anti alayya haramun, nggak niat talak, nggak niat zihar. Ya, wahada kulluhu, dan semua ini tafri'un, adalah penjabaran alama sohahu, apa atas apa yang telah disahihkan An-Nawawi oleh Imam Nawawi, ana qaulahu, sungguhnya ucapan seorang suami anti alayya haramun adalah kinayatun, kinayah. Ya, kinayatun, kinayah. Jadi gimana? Dia mengucapkan anti alayya haramun, nggak niat tolak, nggak niat zihar, ya kagak jadi dua-duanya. Kenapa? Ini kinayah, bukan sore. Kalau kinayah diniatkan jadi, nggak diniatkan nggak jadi. Kan gitu. Jadi anti alayhi haramun ini boleh dua niatnya. Boleh tolak, boleh zihar. Nah sekarang dia mengucapkan anti alayhi haramun, nggak niat dua-duanya. Ya nggak jatuh, nggak jadi dua-duanya. Gampang gitu aja. Ya ini kan katanya penjabaran, penjelasan dari apa ucapan anti alayhi haramun adalah kinayah. Nah kita lihat amma ala qawli Rafi'i, Imam Rafi dari Imam Nawawi. Kalau tadi Imam Nawawi mengatakan anti alayya haramun adalah kinayah. Berarti kalau tidak diniatkan talak dan zihar, maka nggak jatuh dua-duanya. Nah sementara Imam Nawawi justru mengatakan jatuh talak. Jatuh talak. Ya. Amma ala qaulin Rafi'i, adapun berdasarkan pendapat Imam Rafi'i, fa innahu yakunu talaqan, maka menjadi talak. Ucapan anti alayya haramun. Ya, anti alayya haram. Ini dua tokoh mazhab Syafi'i, Imam Rafi dan Imam Nawawi. Ini kita biar tahu mazhab kita. Ini dua tokoh, padahal dengan Imam Syafi'i jauh masanya, tapi beliau paling produktif. Ya, dan dua-duanya min auliyaillah, punya karomah. Karomahnya terkait dengan apa? Beliau mengarang. Kalau Imam Nawawi mengarang di ruangan di waktu malam, tiba-tiba lampu padam, maka dari jari beliau keluar cahaya, sehingga mengarangnya nggak berhenti. Ya, ini ada dalam kitab Dalil Falihin Sarah Arba'in, Sarah Riyadus Salihin. Kan Imam Nawawi disyarahkan oleh Imam Ibnu Alan. Ya, itu di sini disebutkan karomah Imam Nawawi. Dan sementara Imam Rafi'i, kalau beliau mengarang di ruangan di malam hari, lampunya padam, itu dari luar masuk cahaya, sehingga beliau mengarang nggak berhenti. Udah pastilah kalau ulama-ulama dulu punya karomah, ya karena mereka itu mukhlisin, orang-orang yang ikhlas betul-betul, ya kan, nggak mengharapkan apa-apa lillahi ta'ala. Ini dua tokoh mazhab Syafi'i, makanya dua ulama besar ini disebut as-Syekhani. Jadi kalau disebut as-Syekhani dalam fikih mazhab Syafi'i, Imam Rafi dan Imam Nawawi. Ya. Tapi kalau as-Syekhani dalam hadis itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Ya, makanya Imam Rafi'i karena nggak sezaman dengan Rasul, beliau punya anak namanya Qasim. Maka beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Kok boleh? Boleh. Yang nggak boleh di masa Nabi Muhammad masih hidup. Karena Abul Qasim ini nama, ya nama kunyah khusus baginda Rasul. Karena Rasul punya anak namanya Qasim, gitu. Tapi setelah Rasulullah meninggal boleh. Karena orang menyebutkan Abul Qasim kalau di zaman Rasul, sementara untuk orang lain nanti jadi bingung siapa yang dimaksud, gitu. Jadi di saat Rasul masih hidup, Abul Qasim khusus untuk baginda Rasul. Tapi sahabat nggak pernah manggil Rasulullah dengan Abul Qasim. Yang manggil dengan Abul Qasim Yahudi doang. Abul Qasim, ya Abul Qasim.
Yahudi doang, nggak ada sahabat. Sahabat semua manggil Rasul apa? Ya Rasulullah. Ya, ngikutin Allah semua. Ya, karena Allah nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan namanya. Pasti ya Yuhan Rasul, ya Yuhan Nabi. Ya, Yahudi yang manggil apa? Rasulullah dengan ya Abul Qasim. Nah makanya Imam Rafi'i karena beliau nggak sezaman dengan baginda Rasul, beliau punya nama kunyah juga Abul Qasim. Ya boleh gitu. Nah kemudian kata Imam Nawawi fa innahu talaqan, maka jatuh talak. Nah kalau dua ulama berbeda pendapat, dua ulama besar ini ya, ini menurut sebagian ulama berpendapat ya bahwa yang dipilih adalah Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi karomahnya itu dari badan beliau, dari jari. Itu ketika lampu padam, jari-jarinya bercahaya. Sementara Imam Rafi'i itu cahayanya dari luar. Itu alasan para ulama. Tapi juga mengatakan enggak juga katanya. Tetap dilihat kalau memang lebih unggul Imam Rafi'i, ya Imam Rafi'i. Gitu. Imam Nawawi bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Syekh. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu disebut Syekh An-Nawawi. Ini untuk membedakan. Kalau yang mengarang Imam Nawawi ini disebut Al-Imam An-Nawawi. Itu. Karena Syekh Nawawi di Banten juga disebut Nawawi juga. Ya, untuk membedakan nyebutnya apa? Syekh Nawawi. Ya, tapi kalau ini ya Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini kita nyebutnya Imam Nawawi. Itu biar berbeda. Kemudian wa in arada biqaulihi, dan jika dia bermaksud dengan ucapannya, dia seorang suami bermaksud biqauli dengan ucapannya anti alayya haram, bacanya anti kan ini kepada istri, engkau bagiku haram, tahrima ayyanaha au ainiha au zatiha, itu haram zatnya, barangnya atau zatnya, awaiha atau haram bersetubuhnya, haram bersetubuhnya. Ya, kalau dia pengen bersetubuh lazimahu kafaratun, maka dia wajib kafaratu yaminin fil hali. Maka tekankan sumpah tadi zihari. Maka dia harus apa? Membayar kafarah sumpah fil hali seketika sebelum terjadi hubungan. Bayar dulu kafaratnya baru boleh berhubungan. Inilah kehormatan seorang ibu, jangan nyamain istri dengan ibu. Bagian sensitif ya. Kalau yang lain boleh, giginya umpamanya ya gigi kamu ke ibu, ya boleh, nggak apa-apa. Ya gitu. Yang nggak boleh namanya zihar itu bagian daripada sumpah. Maka saya katakan tadi sumpah zihar. Itu. Nah, dia boleh berhubungan kalau bayar kafarah dulu. Kafarah dulu bayar. Kafarat apa? Kafarat sumpah. Kafarat sumpah apa? Yaitu ngasih makan kepada 10 orang miskin, ya, atau puasa 3 hari dan memerdekakan budak. Ya, itu secara urut. Itu kafarah sumpah, ya. Gitu. Wa kadza ilam yakun lahu niyatun fil azhari. Demikian pula jika dia tidak punya niat dalam pendapat yang lebih kuat. Lalu wa in qala, dan seandainya seorang suami berkata, ini ada-ada aja ya, anti kalimaitati, engkau itu seperti mayit. Dia mengatakan gitu kepada istrinya, engkau seperti orang mati. Seperti orang mati. Ini kinayah. Ini kebangetan suami. Ya, istri masih hidup dibilang kayak orang mati. Ya, hah? Apanya? Anti kalimaitati, ya kan? Wadami, engkau seperti darah. Ini yang parah lagi, walahmil khinziri, engkau seperti daging babi. Ini kebangetan suami begini. Ini juga kinayah. Kinayah. Ya, makanya waqala, dan suami ketika mengatakan itu, aradtu bihi at-talaqa ya awiz zihara nafadha, dan dia bermaksud dengan ucapan itu, suaminya diibaratkan sepertiin seperti apa, daging babi. Jika dan dia berkata, aku bermaksud dengan ucapan itu adalah talak, awi zihara atau zihar, nafadha, jatuh. Ya salah satu, nggak dua-duanya.
ya enggak dua-duanya gitu ya. Kalau dua-duanya susah, sebab sanksinya berbeda. Kalau talak, kalau zihar ini kan pakai apa, melanggar sumpah, pakai kafarat. Tolak kan nggak pakai kafarat, tinggal rujuk aja kalau tolaknya sekali. Tadi kan ditentukan kalau ucapan seperti itu jatuhnya raj'i kan, ya boleh dikembali. Tapi kalau zihar, nah ini kan sanksinya berbeda, yaitu ya dia harus bayar kafarat, ya itu. Tapi wa inna wa tahrima, tapi kalau dia niat haram, lazimahul kafarat, jatuhnya zihar, maka dia wajib bayar kafarah, ya wajib bayar kafarah. Wa in atlaqo, dan jika dia tidak menentukan apakah zihar atau dalam niatnya zihar atau tolak, pannasu annahu kal harami, maka nasnya itu adalah zihar jatuhnya. Fayakun al khilafi, pasti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Karena apa? Karena apa namanya, dia tidak niatkan salah satunya, gitu, mutlak. Ya, itulah saya kira mengenai pengembangan dari kalimat kinayah, luar biasa ini pembahasan ulama. Ya, saya pikir ulama zaman dulu nggak pernah diam, mikir terus, luar biasa ini. Ya, ini kan kita diajak apa? Diajak cerdas sebenarnya ini. Ya, diajak berpikir kita. Ya, ini luar biasa. Ya, kira demikianlah. Wallahu a'lam bishawab.